caranya adalah membuang, mendorong, memukul, mengusir, atau negosiasi dengan jin yang memasuki dia. Lanjut. Satu lagi nih. Fitri Ella 569. Oh, oke, ini pertanyaan pinter nih. Bedanya ilmu hitam sama ilmu hikmah apa, Kak? Nah, jadi gini. Sebuah keilmuan itu dikatakan hitam atau dikatakan putih berdasarkan apa? Kalau ada orang, bukan kalau sih, ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat suci untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Misalnya, ada sepotong kalimat tertentu dari kitab suci yang diambil, dipenggal, digunakan untuk media pelet misalnya. Nah, itu diambil dari ayat suci, bagus, tapi digunakan untuk hal-hal yang kurang bagus, misalkan pelet untuk ya jadi playboy dan lain-lain lah. Gua nggak perlu jelaskan di sini ayatnya, nanti kalian pada bikin. Mau hitam putih ya, kalau orang pun belajar ilmu itu semua adalah ilmu Tuhan, hanya caranya yang berbeda. Ada yang cara kebaikan, ada yang cara yang kurang baik. Nah, jadi kalau mungkin analoginya atau pengertian secara umumnya, ilmu hitam itulah ilmu yang digunakan untuk menyakiti, merusak, menyerang, mengganggu, dan membuat orang lain menjadi sulit untuk menjalani kehidupan dengan normal. Kalau ilmu hikmah, nah ilmu hikmah ini adalah salah satu ilmu yang paling banyak dipakai oleh praktisi terutama di Nusantara. Ini adalah sebuah ilmu yang menggunakan hikmah daripada huruf, kombinasi angka, kombinasi potongan-potongan kalimat yang bisa saja dari kitab suci, bisa saja dari kitab-kitab hikayat, atau disusun sedemikian rupa komposisinya untuk menghasilkan sebuah pancaran energi. Nah, ilmu hikmah itu luas ya. Jadi sebagai contoh, misalkan saya tulis huruf A, B, C. Dari huruf A itu bisa menyimbolkan apa, B menyimbolkan apa, C menyimbolkan apa. Nanti dari kombinasi tiga itu ditambahkan dengan beberapa simbol tertentu, jadi dia akan memancarkan sebuah energi yang khusus digunakan untuk tujuan tertentu. Tapi aplikasi dan penggunaannya itu jauh lebih luas, dan percayalah ini salah satu ilmu yang ribet, karena ilmu hikmah itu harus mempunyai kemampuan untuk mengerti apa yang dia tulis, apa yang dia buat, hikmah apa yang ia ingin ambil, dan dari mana dia mendapatkan kemampuan tersebut. Itu harus mempunyai sanad keilmuan atau sambungan dengan gurunya agar ilmu yang dia gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bingung? Ulang lagi videonya. Lanjut pertanyaan. Nandit.official02. Gimana cara bedain orang kerasukan beneran sama bohongan? Nah, ini yang paling enak. Kalau Anda seorang praktisi, itu sudah bukan sebuah pertanyaan lagi, tapi untuk orang awam, gimana cara bedanya orang kesurupan dan tidak? Yang pertama, orang yang kesurupan itu ngomongnya tidak bisa konsisten. Coba, misalkan ada yang kesurupan nih, kalau dia bisa dialog lah. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua kalau dijawab, pertanyaan ketiga kalau dijawab, keempat ulangin lagi pertanyaan pertama. Kalau jawabannya beda, fix dia kesurupan. Karena biasanya orang yang kesurupan tapi masih bisa komunikasi, masih bisa dipegang, masih bisa dikontrol, itu biasanya tidak sepenuhnya dia menguasai kesadaran. Itu ada kesadaran yang saling tumpang tindih. Jadi ngaco itu adalah sebuah hal yang umum, kecuali ini syarat dan ketentuan berlaku. Kalau untuk orang yang benar-benar membuka diri untuk dirasuki, untuk menyampaikan informasi, untuk jadi mediator, biasanya benar-benar kalau dia melepaskan kesadarannya untuk digantikan dengan yang lain, itu hanya dilakukan oleh profesional, dan pure itu adalah entitas lain yang berbicara dengan kesadarannya menggunakan tubuh mediator. Kalau bingung lah ngasih pertanyaannya sih, lanjut.
Deis.rahayu. Bang mau tanya nih, Banaspati itu sosoknya kayak apa? Dan bahaya nggak sih? Sekian, oke. Dan terima kasih. Banaspati itu adalah sebuah sosok makhluk jin yang, ya jin memang terbuat dari api, tapi sosok yang dia ambil untuk memanifestasikan dirinya adalah sosok makhluk api. Oke, satu, seperti api, panas, dia tidak tergantung dengan pijakan tanah alias bisa terbang-terbangan. Dan ada hal yang belum banyak orang tahu, bahwa Banaspati tidak berdiri dengan kepala di atas. Posisi kepala dia itu ada di bawah. Gitu. Oke, silakan dibayangkan sendiri dia posisi kepala di bawah. Jos, lanjut. Oh iya, bahaya nggak sih? Bahaya. Dia adalah tipe jin yang seringkali digunakan oleh para praktisi untuk melakukan tujuannya menghantam orang-orang lain. Nah, ya udah gitu aja. Lanjut. Nandit 170121. Gimana sih cara taunya kalau kita lihat hantu beneran atau cuma halusinasi aja? Itulah gunanya kita mendengarkan nasihat orang tua dulu. Lalu balik-balik nasihat orang Jawa, salah satu itu yang paling harus kita pegang teguh adalah eling, sadar. Jika dirimu sadar terhadap apa yang terjadi dengan dirimu, maka halusinasi itu coret. Halu hanya terjadi kepada orang-orang yang kurang mengenal dirinya, tidak tahu batasan dirinya, dan tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri, alias oraeling, darling, modar oraeling. Nah, ngonolah. Coba lanjut. Oke. Farida_Maharani 9. Oke. Sebenarnya bangsa jin itu dapat menyakiti manusia secara fisik atau tidak? Pertanyaan itu sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya, yaitu Banaspati. Bangsa jin bisa menyakiti manusia secara fisik? Bisa. Contohnya ada yang bisa dicakar, ada yang dipegang biru-biru, dijilat biru-biru, ada yang ditinju, ada yang terasa panas, terbakar. Atau rasa panas terbakar itu kan perasaan fisik kan, atau didorong, atau dipegangin, diikat, dikunci, bisa aja. Tapi hanya tingkatan tertentu dari bangsa jin yang bisa mempengaruhi atau memanipulasi bagian tubuh fisik manusia di dunia manusia. Itu dia poinnya. Wih, banyak nih pertanyaannya nih. Ini dari inisial.cahaya. Oke. Tapi kalau misalkan orang awam yang pengen adopsi boneka yang ada isinya, boleh nggak sih? Nah, untuk boleh atau tidaknya bukan haknya saya untuk menyatakan ini boleh, ini tidak. Tapi saran untuk adik-adik, teman-teman yang awam, tidak mengerti atau belum mengetahui seluk-beluk tentang boneka yang ada isinya itu jin ya. Itu yang pertama adalah cari tahu, pelajari, ketahui, dan yang paling penting nih, yang nomor 4 adalah seberapa butuhnya kamu dengan benda itu. Oke? Jadi cari tahu itu bukan cuma manfaatnya, tapi juga kerugiannya. Sedangkan dirimu awam dan dirimu tidak tahu apa itu isinya, bagaimana efek sampingnya, bagaimana ke belakangnya, apakah penjualnya atau yang memberikan kepada kamu bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alright, don't play bosku. Lanjut. Dari Nia Febri. Sering banget nyium wangi minyak kasturi sama kemenyan di kamar. Kira-kira apaan ya, Kang? Kalau baunya kasturi, baunya kemenyan, ya berarti kasturi, berarti kemenyan. Gitu. Kalau baunya melati, ya berarti itu melati. Mungkin bukan itu yang dimaksud, tapi kalau tiba-tiba dalam suatu tempat yang tidak ada orang lain atau tidak ada aktivitas lain yang tidak biasa, dan
ada bau-bauan yang tidak biasa muncul begitu saja, 60% ada jin lewat, 20% ada jin atau makhluk halus yang meminta hal tersebut, itu kayak semacam kode. Atau 20%-nya lagi mungkin ada manusia atau orang lain yang menggunakan minyak wangi, membakar dupa, membakar kemenyan di tempat dekat Anda yang tertiup angin sampai set. Anjir, gue ikan asin nih. Like that. Oke. Lanjut. Ra.Zara. Pi, aku sering kena rep-rep pas tidur. Itu karena kenapa ya, dan caranya biar nggak kena rep-rep gimana? Oke, rep-rep atau tindihan atau sleep paralysis. Terlalu mataku gatel. Oke. Rep-rep atau sleep paralysis atau tindihan itu biasa terjadi pada tubuh karena banyak hal, nggak semuanya karena fenomena supernatural. Gua kasih contoh satu ya. Seorang yang tubuhnya terlalu capek secara otot, fisiknya, apa dia habis nge-gym, olahraga, atau habis perjalanan jauh, habis turun gunung, biasanya otot-ototnya tuh tegang tanpa dia relaksasi dulu, mungkin mandi atau apa dan sebagainya, dia langsung tidur. Biasanya terjadi rep-repan karena kejang otot. Tapi yang lebih sering terjadi pada saat orang mengalami sleep paralysis atau tindihan itu adalah saat, nah ini dengerin ya, pelan-pelan gue jelasinnya. Saat Anda tertidur, fisik dan kesadaran secara bersamaan. Kesadaran, saraf sensori kesadaran Anda lebih dulu bangun, lebih dulu sadar dibandingkan dengan tubuh fisik Anda. Jadi mata, pikiran, panca indera semuanya sudah awake, tapi tubuh fisik Anda belum awake. Sensorinya sudah hidup, tapi motoriknya belum. Yaitu bisa karena stres, kecapean, kurang tidur, pengaruh obat-obatan, dan lain-lain hal sebagainya. Dan sleep paralysis atau tindihan yang disebabkan oleh jin itu, dari semua kasus itu biasanya hanya terjadi sekitar 40% saja. Ya, literally ditindihin, bisa didudukin, bisa dipegangin, bisa juga mereka bertumpuk-tumpuk di kamar sampai ya badan kita merasa terhimpit, tapi itu nggak sampai 50% kemungkinan terjadi. Banyak kan otot, dan itu tadi yang gue bilang bahwa kesadaran kita lebih dulu awake dibandingkan tubuh fisik. Jadi kita udah sadar, udah merasakan kehadiran kita di situ, tapi tubuh fisik kita belum bangun atau belum awake, istilahnya nge-lag. Oke, sip, lanjut. Lina Puspita 94. Apa benar kalau ada bau bakaran singkong itu ada makhluk halus di sekitar kita? Bau bakaran singkong itu ada makhluk halus. Mungkin harus dipastiin dulu daerah situ tidak ada yang lagi bakar singkong. Jadi utamakan logika, utamakan akal sehat, dan selalu jangan menghubungkan hal-hal apapun dengan fenomena supernatural kecuali memang benar-benar terjadi. Oke, jadi nggak semua tiba-tiba ada bau arem-arem nih, ya kan? Ya mungkin aja nenek-nenek lagi buka tutup panci, lagi bikin lontong, atau kok ini ada seperti bau singkong bakar ya. Pastiin dulu, cari dulu, karena bau kayak gitu nggak bakal jauh, paling jauh 20 meter gitu. Jadi jangan semua hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita buktikan itu berhubungan dengan hal-hal supernatural. Tetap gunakan logika, tapi bisa jadi iya. Contohnya kayak genderuwo itu dia seringkali memberikan bau-bauan seperti singkong bakar, bau gosong, bau seperti bau tape. Nah, ada juga yang jenis-jenis yang baunya kayak tai ayam, ada yang bau-bau melati, ada yang bau-bau seperti tanah kering yang disiram air hujan. Jadi banyak macamnya. Oke, jangan khawatir, dunia masih banyak jinnya. Lanjut, langit_senja36. Kan kakek saya dulunya dukun. Adik bisa lihat yang nggak kelihatan, apa mungkin cucu yang juga bisa lihat?
Kak, kakek saya dulunya dukun. Adik bisa lihat ya, nggak kelihatan. Apa mungkin cucunya juga, bukan cucu yang juga. Saya lihat, oke gini. Jadi kekayaan intelektual itu bisa diturunkan secara genetis. Oke, kekayaan intelektual bisa diwariskan secara genetis. Enggak, salah. Tapi jalur-jalur simpul-simpul energi atau bakat bisa saja diturunkan lompat generasi. Contohnya, kakek Anda mempunyai mata kecoklatan, tapi dari 5 orang anaknya tidak mempunyai mata yang berwarna coklat, tapi di cucunya ada yang mempunyai mata berwarna coklat. Nah, itu disebut lompatan generasi secara genetis, dan kemampuan supranatural itu tidak hanya dipelajari tapi juga bisa diturunkan secara genetis. Hanya saja syarat dan ketentuan berlaku. Banyak faktor yang berpengaruh di situ. Tapi hubungannya, kalau kakeknya adalah orang yang mempunyai kemampuan supranatural dan cucunya juga punya, make sense. 60-40, 60% kemungkinan iya, bisa juga di anak, bisa di cucu, bisa di buyut. Kok bisa? Bisa aja, karena itu bisa jadi sebuah bakat supernatural, bukan indigo ya, bakat supernatural. Dan siapa yang bisa jamin kalau kakeknya pun mendapatkan bakat tersebut dari orang tuanya? Tapi karena dia belajar, ditambah lagi bakat yang ditambah dengan ketekunan dan belajar, itu akan menjadi sebuah bakat yang lebih begini. Nih, lanjut. Mana habis sudah pertanyaannya. Oke sip, kalau begitu mungkin Q&A kali ini banyak penjelasan yang agak-agak rudet, tapi ya kalau misalkan nggak ngerti silahkan diulang lagi, pelan-pelan didengarkan. Kalau penjelasan yang terlalu cepat, karena buat menambahkan subtitle itu effort. Oke. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya pertanyaan yang menarik, atau pertanyaan yang bisa menjadi informasi buat teman-teman yang lain, kalau dijawab mungkin kalian bisa DM atau komen di bawah aja, lebih enak. Kalau DM nanti numpuk lupa hilang. Oke, komen di bawah, share, mungkin banyak teman-teman Anda yang butuh juga jawaban yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi. So, Pladitya Dakrum pamit mundur. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai berjumpa lagi.